ingin menjadi bintang film atau pelawak. Nah itu. Terus saya berpikir barangkali ini yang paling gampang. Saya maunya yang gampang-gampang aja kan. Alhamdulillah baik, sehat jiwa raga. Saya terlahir dengan nama Aswendi, nggak ada embel-embel tadi dari marga ya. Di Jakarta 22 November 57. Tua ya. Ya, mungkin karena kondisi zaman itu kan orang tua agak semrawut ekonominya, jadi kontrak sana sini, kontrak sana kontrak sini di Jakarta aja berputar-putar gitu, kadang-kadang di luar kota, kadang-kadang juga bukan kadang-kadang sering-sering juga karena ibu saya juga terpaksa harus fight kerja waktu itu karena satu saya kecil, tapi saya juga nggak tahu diceritain ibu saya bercerai dengan bapak saya. Ibu saya harus jadi perempuan single parents, tapi dia perempuan hebat, dia mulai bekerja sendiri sehingga saya dititipin di kakaknya, di tante saya dititipin sana sampai dia menemukan rumah dan akhirnya kita berkumpul kembali. Kakak saya masih ada di Palembang, satu orang dua orang, terpencar-pencar kita. Akhirnya ya mungkin dia seorang ibu, dia pengen anaknya kumpul semua, jadi dia berusaha keras, akhirnya dia bisa mengumpulkan kita semua. Sebetulnya bukan bercita-cita jadi pelawak, tapi waktu itu saya begitu, sekolah saya kan nggak ada yang bagus, saya dari SD sampai SMA itu rata-rata di bawah rata-rata, bukan di atas, di bawah rata-rata, jadi nggak bagus lah secara akademis. Jadi setelah lulus itu karena saya berpikir saya sudah mulai berpikir wah ini saya nyusahin orang tua terus di sini gitu ya. Akhirnya satu kali saya sering baca koran karena bapak saya waktu itu berlangganan koran, jadi saya sering baca yang gampang-gampang aja gitu. Nah pada waktu itu ada tulisan, ada satu reklame dari LPKJ, Anda ingin menjadi bintang film atau pelawak. Nah itu. Terus saya berpikir barangkali ini yang paling gampang. Saya maunya yang gampang-gampang aja kan. Ini yang paling gampang, jadi pelawak atau jadi bintang film nih. Kayaknya duitnya banyak nih bisa gitu. Akhirnya kayak begitu. Sebetulnya bukan cita-cita. Jadi ya coba-coba, bukan cita-cita ya. Coba. Akhirnya saya mendaftar di kursus seni peran. Yang waktu itu yang ngajar Bu Tati Maliati, Pak Amak Baljun, Pak Sentot gitu. Ada cuma tiga kelas kayak gitu. Jadi tahun 77 itu saya kursus acting. Belum masuk IKJ, masih LPKJ, saya kursus acting gitu. Ya. Dengan harapan itu kalau nggak jadi pelawak, jadi bintang film kayak gitu. Waktu itu ya belum biasa. Pasti orang tua akan bertanya sekolah apa. Orang tua zaman itu kan tanya, kalau lulus mau ngelamar kemana misalnya kan. Mau ngelamar ke departemen ini, mau jadi ini, atau title yang jelas lah, dokter, insinyur, segala macam. Itu nggak jelas. Nah, karena non title mau jadi apa, seniman, tanda dengan S besar, bingung juga dia. Sebetulnya nggak diperbolehkan, saya membolehkan diri saya sendiri aja, udah saya lakukan aja sendiri. Artinya saya pada waktu itu tidak dapat uang kuliah dari, kebetulan kuliahnya juga murah waktu itu di LPKJ. Dia dalam tanda petik murah, cuma bayar pendaftaran, terus ngambil SKS boleh nggak, kalau kurang juga karena dosen-dosennya juga seniman ya, ada almarhum Jaduk Jaya Kusuma, ada Pak Hombing, ada Mas Rujito. Jadi kalau kurang-kurang dikit saya minta mereka kasih gitu. Mas kurang nih, masih mau ini ya wes nih katanya dikasih. Padahal gaji mereka di situ juga kecil sekali kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi orang tua saya sebenarnya udah nggak tahu, ya nggak tahu dan memang tidak menuntut apa-apa kok dia. Ya udah kalau kamu yakin itu ya kerjain aja. Tapi kami nggak punya duit. Kayaknya sama sekali nggak. Ya. Dulu bapak saya yang pertama itu dia seorang wartawan televisi pertama, terus yang kedua juga seorang pedagang. Ya, bisnisnya dagang aja, ada keliling mana-mana. Ibu saya kebetulan juga sempat jadi aktivis ya, ikut Ganevo, ikut ini. Ya sempat 1-2 kali dia ikut-ikutan main film lah, jadi ekstras kalau sekarang, dulu figuran namanya kan, ikut nimbrung gitu sih. Ya. Modal berani aja, ada yang bakat nggak ada sebetulnya. Penting, ya.
sekolah apapun penting maksudnya, sekolah pun walaupun saya sedikit kurang berbakat jadi orang sekolahan, orang akademik, tapi menurut saya itu penting. Sekarang saya baru sadar ini. Ya, mengais ilmu di luar pun sekolah itu adalah menurut saya salah satu cara untuk belajar di luar gitu. Bukan sekolah bukan tujuan gitu. Sekolah jangan jadi tujuan. Sekolah hanyalah semacam batu loncatan untuk sebuah sistematis bagaimana meraih ilmu-ilmu yang ada di luar gitu. Kayak saya ini kan belajarnya lebih banyak di luar ya kayak pemulung gitu, ngais sana ngais sini gitu. Tapi ada basic dari sekolah yang bisa saya bagaimana cara mengambilnya ya mungkin dari sekolah. Jadi sekolah itu penting, jangan ikut-ikutan saya. Teater Mandiri sampai saat ini sangat berpengaruh besar sekali. Karena itu sebuah teater yang lain. Saya pernah ikut di teater lembaga dengan almarhum Wahyu Siombing. Saya sempat bermain drama karya Henrik Ibsen, drama barat yang sangat realistis, judulnya Wild Duck gitu. Terus saya juga ikut di teater Mandiri. Awalnya saya di teater Mandiri cuma lihat kok orang ini dulu masih ada teater halaman di Taman Ismail Marzuki, lari sana lari sini hahihu ngapain sih gitu. Ya tapi saya mungkin kada saya ikut-ikutan ya saya ikut aja lah, nyemplung ngapain sih saya ikut. Akhirnya saya tanpa terasa terperosok lah di teater Mandiri. Karena teater Mandiri itu teater yang sangat berbeda dengan teater yang saya belajar di sekolah. Ini teater yang sangat eksperimental, teater tubuh istilahnya. Ya walaupun Mas Putu juga lihat aja naskah-naskahnya Mas Putu Wijaya. Itu kan unik-unik ya, judulnya kan Lo, Anu, Aum gitu ya. Judul yang singkat-singkat itu. Orang waktu itu bilangnya absurd, saya sendiri nggak ngerti absurd itu apa ya katanya. Tapi teater itu teater unik ya, dan saya lama-lama menyukai dan merasa cocok kayak gitu. Dan yang paling penting adalah pikiran-pikiran di teater Mandiri. Sampai saat ini saya masih menggunakan konsep teater Mandiri yaitu bekerja bertolak dari yang ada. Jadi pengertian bertolak dari yang ada itu kalau kamu punya duit cuma 200.000 mau bikin film ya bikinlah film yang 200.000, jangan tunggu sejuta, nggak jadi kamu katanya kan. Ya itu prinsip teater Mandiri. Nah, teater Mandiri waktu itu juga kan sangat tidak punya dana, mementas segala macam, mau beli kostum juga susah. Akhirnya sekarang kita adanya apa? Oh adanya kain spanduk bekas tim ya udah bebat itu kita mainkan itu. Karena teaternya sangat bebas, beda sama teater realis kan. Dia harus ada set, ada sofa, ada kostum yang benar misalnya kan. Jadi ya yang mendekati realistis di atas panggung. Nah, teater Mandiri buat saya sampai sekarang punya pengaruh yang besar, terutama pikiran-pikiran Putu Wijaya yang menurut saya dia sangat progresif. Sehingga saya menerjemahkan bertolak dari yang ada pun ya seperti ini. Kalau saya sekarang bekerja dengan anak-anak muda seperti kalian, saya nggak bisa membawa kelakuan atau konsep kerja saya yang sudah old crack, udah tua ya, udah old fashion gitu. Saya harus ikut gitu. Makanya saya pun juga terpengaruh oleh Mas Putu orang Bali ya. Jadi prinsip-prinsip mungkin disebutnya kurang tepat tapi itu falsafahnya orang Bali yaitu desa kala patra. Nah, itu saya coba adaptasi menjadi konsep acting saya pribadi gitu. Desa kala patra. Desa itu adalah ruang di mana tempat kita bekerja. Kala itu waktu kapan kita bekerja, dan patra itu situasi seperti apa gitu. Jadi kalau saya bekerja di satu ruang atau di sebuah film, bekerja dengan kalian anak-anak muda dengan situasi yang sangat heboh, selalu kan bilangnya keramaian segala macam itu ya saya harus adaptasi itu. Saya nggak boleh menolaknya, tapi saya berusaha masuk situ sehingga saya cukup bisa bekerja. Jadi itu satu. Ini udah ke konsep acting sebetulnya. Udah sampai ke situ belum kita ngomongnya. Ya, di samping Desa Kalapatra saya juga mengadaptasi teman-teman seni rupa dulu di KJ kalau nggak salah ya, dari teman saya anak seni rupa, dia menyebutnya ATM. Konsep kerja ATM itu amati, tiru, modifikasi. Tapi semua ini jangan ditafsirkan secara naif ya, harus benar-benar didalamin. Kayak
amati ya, saya mengamati orang-orang. Misalnya kalau saya duduk di kafe, saya duduk apa, saya mengamati orang-orang. Terus saya coba tiru, terus saya memodifikasinya sesuai dengan nanti apa karakter yang saya terima kayak gitu. Makanya aktor yang baik itu kalau menurut Teguh Karya dulu adalah aktor yang hari-harinya biasa-biasa saja, tapi begitu memainkan karakter dia luar biasa. Kalau ke industri film itu saya pikir paralel ya. Saya aktif sebagai aktor, saya sebagai pekerja. Kalau saya nyebutnya di teater itu pekerja teater. Tapi di KJ, waktu itu masih LPKJ, karena mahasiswanya belum banyak, jadi kita bisa berteman atau berhubungan, berkomunikasi dengan teman-teman sinema, seni rupa jadi satu. Dan pada waktu itu gedung itu besar tapi mahasiswanya kosong, jadi kita bisa tidur di situ. Saya nggak usah cari kos-kosan, ya tidur di kampus. Ada banyak, bukan saya aja ya. Kita tidur di kampus ya, jadi penghuni kampus lah ya, jadi setan kampus gitu. Nah saya tidur di mana-mana, kadang-kadang di gedung, di Studio 3, di tempat anak-anak seni rupa lagi kerja, atau di tempat anak-anak tari yang lagi latihan, atau di tempat anak sinema yang lagi latihan ngedit atau cuci film di ruang gelap. Nah pada waktu itu saya masih belum bersentuhan dengan film, tapi pada waktu itu saya tidur di ruang editing. Waktu itu teman saya namanya Norban Beni, sebenarnya senior saya, dia sedang edit ya. Sedang mengedit satu film. Waktu itu mesinnya masih mesin apa sih namanya, Miviola atau apa tuh yang kayak mesin jahit berisik lah. Saya tidur situ karena berisik, nggak bisa tidur. Saya samperin dia kayak gitu. Nah Benny bilang, nih sini lihat nih, ini namanya editing, ini. Oh kayak gitu. Lama-lama saya juga tertarik, oh gini. Terus akhirnya saya jadilah magang editing dengan teman-teman saya atau senior saya itu ya, dengan editor-editor pada waktu itu, Kartono Hadi, Maruli, dan lain-lain yang tersebut namanya. Mereka adalah senior-senior saya, banyak belajar di situ. Dan saya menemukan lagi, begitu saya melihat lama di ruang editing itu, lama-lama saya juga bisa mengamati, belajar acting di ruang editing gitu ya. Makanya saya bilang sekarang pengaruh aktor di film itu juga bisa dipengaruhi oleh editor. Tergantung editor memilihnya kan, kadang-kadang ada pengaruhnya lah ya, jadi punya pengaruh, punya peran juga lah editor yang baik tentunya. Nah itu saya terpengaruh, saya ikut sana magang sini, tapi saya tetap masih berteater yang masih utama kayak gitu, termasuk di sekolah karena saya jurusannya kan teater. Ini cuman tumpangan aja gitu. Iya betul, saya belajar di situ di Ruan. Setelah saya benar-benar resmi menjadi asisten editor, waktu itu kan masih ikut-ikutan, jadi dikasih uang seenaknya seadanya. Tapi begitu asisten editor kan saya sudah punya honor tertentu gitu, jadi resmi, dan saya juga udah punya tanggung jawab gitu, membantu editor waktu itu sampai saya jadi editor terakhir ya. Nah di situ saya belajar itu. Jadi kalau udah bosan saya ngelamun bolak-balik, nih orang kok aktingnya kayak gini sih, kok gitu amat sih, ini bagus banget sih dia ini. Jadi saya kayak orang gila ngoceh sendiri gitu sama monitor itu. Saya balik lagi, gimana sih dia, oh gini. Waktu itu mesinnya udah Miviola, udah agak keren lah, nggak terlalu berisik, udah jadi bisa mundar-mandirnya masih enak gitu ya, kira-kira gitu. Makanya saya bilang, wah itu belajar acting tuh di sini. Jadi saya bisa lihat acting buruk, acting bagus, acting ini di situ saya lihat, oh ini ya. Makanya juga saya berpikir kadang-kadang orang tuh acting tuh, ini acting apa bergaya ya. Jadi saya berpikir ya bahwa acting dan bergaya itu ternyata berbeda gitu menurut saya gitu. Walaupun acting itu bergaya, tapi acting dan bergaya berbeda, ada bedanya. Film pertama saya yang saya berperan itu adalah Semua Karena Gina, saudaranya Nyi Abbas Akub. Tapi pertama kali saya di shoot depan kamera 35 mili di filmnya Syuman Jaya, Opera Jakarta. Saya waktu itu main satu scene aja sama Surya Perucia gitu ya. Ya itu pertama kali, itu saya grogi juga di situ, sangat grogi. Setelah itu saya bermain di Semuanya Karena Gina. Ya, itu saya justru peran utama di situ, tapi saya merasa itu gagal. Saya
nggak mau lihat lagi film itu, jelek banget saya main gitu. Iya, dia salah satu orang yang membuat saya terus makin merasat ke dalam ke dunia film dalam pengertian keseluruhan, bukan cuma aktor ya. Saya belajar directing dari dia, saya belajar cara menulis skenario. Saya masih ingat skenario Kipas-Kipas Cari Angin itu saya yang ngetik ulang semuanya, karena waktu itu Nyabas kan udah stroke, jadi kurang bagus ketiknya. Jadi saya ngetik, dia yang baca. Saya mengetik ulang semuanya. Jadi saya jadi seperti nulis skenario kayak gitu. Padahal itu punya orang gitu, cuman trans aja. Cuman pindahin aja gitu, merapihkan lagi gitu. Tapi di situ saya belajar skenario. Oh, gini kok. Walaupun skenario Abbas itu jarang orang ngerti nih. Ya. Skenario komedi kok di skenario kok nggak ada lucunya ya gitu. Jadi saya pikir nggak harus lucu di skenario, tapi eksekusinya nanti bisa jadi lucu deh. Ya itu cuma ada di kepalanya Abbas, jadi feelingnya dia Abbas Akub itu. Dan dia seorang kritikus yang baik. Dia punya akal-akalan, dia cara mengkritik waktu itu zaman Orba ya, cara mengkritik pemerintah itu dia bisa sembunyikan, makanya dia kadang-kadang terasa komedinya satir gitu. Sangat menyakitkan kalau lihat di Kipas-Kipas Cari Angin, Cintaku di Rumah Susun, bahkan di Inem Pelayan Seksi, dia bungkus semua dengan erotisme seksual segala macam. Satu kali saya pernah, ini menarik, satu kali saya ngobrolnya, Abbas ini nggak akan disensor nanti. Akhirnya dia bikin yang lebih eksotis lagi. Kenapa? Karena nanti badan sensor akan melihat yang ini nggak kena sensor. Itu udah ada yang lebih gitu. Jadi dia bikin yang lebih vulgar lagi, nah itu akan disensor pasti dulu. Ya, itu akal-akalan dia sih katanya. Kalau teknologi pasti, ya. Teknologi sekarang anak-anak muda kalian tuh sekarang jauh lebih canggih. Juga referensi kalian jauh lebih banyak. Kita dulu kan nggak ada referensi apa-apa kecuali temen yang datang dari luar negeri gitu ya. Kita nonton film Oscar aja mesti nunggu 3-6 bulan dulu ya. Sekarang kan udah bisa langsung gitu. Artinya memang teknologi yang pertama, yang kedua situasinya juga ya. Terus juga pengorganisasian atau struktur di dalam film gitu kan banyak istilah baru yang saya kaget-kaget, tapi karena saya tadi menggunakan Desekale Patre. Jadi saya coba ngikutin aja. Zaman saya mana ada talent koordinator, line producer, itu nggak ada. Dulu yang ada pimpinan produksi, unit 1, unit 2, unit 3 kayak gitu. Dan dulu juga kalau callingan kan nggak lewat WA dulu. Unitnya nganterin ke rumahnya satu-satu pakai surat calling gitu. Ya. Jadi unit itu dulu emang kerjanya keras banget, dengan nganterin surat calling buat orang callingnya. Udah kita tanda tangan ini berarti kita setuju kayak gitu. Dia keliling sebelum syuting itu. Syutingnya cenderung lama zaman dulu kayak gitu. Terus juga proses dubbing karena tidak direction ya. Jadi ada proses dubbing. Jadi macam-macam gitu perbedaannya. Tapi yang paling saya lihat sekarang ya teknologi dan cara berpikir juga tentu ya. Cara berpikir anak sekarang sama zaman dulu kan berbeda ya. Anak-anak sekarang saya pikir jauh lebih punya pengetahuan ya. Jauh lebih punya referensi ya. Jauh juga progres ya. Makanya film-filmnya sekarang kan juga ya maju-maju lah ya menurut saya ya. Tentu saja ada perbedaan. Zaman dulu belum ada coach acting. Coach acting kan baru tahun 2000-an. Saya pertama dengan Garin dulu ketika filmnya itu Rindu Kami Padamu. Tapi kan itu tidak jadi ada perbedaan karena yang saya latih juga teman saya misalnya waktu itu yang main Didi Petet sama siapa pelawak itu, si Jaja Miharja ya saya sebetulnya nggak tahu gimana cara melatih menyulap orang bisa main dalam waktu seminggu atau 7 kali pertemuan kayak gitu kan. Ini kan sulap-sulapan gitu, masa saya nggak mungkin pelajaran 1 semester saya terapkan dalam 1 minggu misalnya. Jadi saya tidak membawa apa-apa yang ada di sekolahan, tapi pengalaman saya aja. Makanya saya lebih kepada sparring partner. Saya melupakan bahwa mereka pemain baru atau enggak, saya anggap mereka udah aktor gitu. Jadi saya anggap jadi sparring partner. Kali mereka di dalam latihan itu mereka mau bertanya gitu ya. Bertanya masalah tenis, masalah ini segala macam.
Saya pikir nggak ada perbedaan karena memang coach acting itu baru ada di tahun-tahun itu. Dan saya pun belajarnya juga lewatnya Abbas Akub sebetulnya itu tanpa sengaja. Jadi waktunya Abbas Akub mengcasting kan biasanya reading itu, nah saya jadi partner readingnya aja gitu. Partner readingnya lama-lama ya terbawa sampai sekarang. Makanya saya menyebutnya coach acting itu nggak ngajarin apa-apa dia, tapi sparring partner ya, kawan berlatih dari mereka. Ya tentu ada pembahasan apa-apa di situ. Maksudnya dia nggak sempat banyak tapi nggak banget lah. Nggak, saya masih berteater, tapi alhamdulillah saya dapat kesempatan juga bikin beberapa dokumenter, film dokumenter ya. Waktu itu film dokumenter sama Yayasan Lontar, terus ada beberapa gitu ya. Ya paling itu aja. Tapi lebih memang karena saya nggak pernah merasa mati suri karena saya masih menginjakan kaki saya berdiri sebagai orang teater, jadi kesibukan teater tetap ada ya. Kalau nggak salah tahun 99 kalau 9091 itu kan ada visit Indonesian Year. Kebetulan teater Mandiri berkeliling ke Amerika di 5 kota melakukan pementasan, ikut pentas gitu. Nah setelahnya entah kenapa beberapa kali teater Mandiri diundang keluar, jadi saya nggak merasakan itu. Saya benar-benar masuk ke teater ya. Kita main di Hamburg, ya, kita main di Korea, kita main di Brunei, gitu. Keliling ya. Waktu itu Mas Putu menciptakan, atau teater Mandiri menciptakan teater bayang-bayang gitu. Jadi memvisualkan sesuatu di layar itu tanpa dialog, yang ada bunyi aja, bunyi. Waktu itu bersama-sama musiknya almarhum Hari Rusli. Jadi teater eksperimental lah. Ya mungkin bisa keliling karena kan penontonnya nggak perlu dengan dialognya tapi visualnya. Iya sama Garin ya, sama Garin Nugraha. Pernah, sampai sekarang nggak pernah, tapi nggak tahu lah, saya nyali saya nggak sebesar teman-teman, jadi belum punya nyali. Buat saya sutradara itu tanggung jawabnya besar gitu. Saya bukan mau jadi sutradara tapi mau membuat film. Caranya adalah jadi sutradara. Karena ada orang yang mau jadi sutradara cuma jadi sutradara, filmnya nggak jadi. Cuman posisinya di sutradara. Kalau saya ingin membuat film, ada gagasan dan caranya memang harus menyutradarai gitu. Mudah-mudahan ya habis ngomong ini saya jadi sutradara. Iya, itu satu malam yang tidak saya duga sama sekali ya. Saya bahkan mimpi pun enggak gitu ya, Saya ini pada dasarnya orang ini minderan, jadi segala sesuatu itu sangat sederhana aja gitu. Kalau bekerja dikasih karakter ya lakukan karakter itu sebaik-baiknya gitu. Sebisa saya, semampu saya, dan sesungguh-sungguhnya aja. Sungguh-sungguh itu aja. Dan waktu di Venice itu saya waktu berdiri di depan ribuan kali, kena studionya gede segala macam. Dan sebelumnya kan ada beberapa film diputar di Venice itu yang duduk tetap menunggu setelah film itu nggak banyak gitu. Ada ya pengamat film, wartawan-wartawan yang hadir, segala macam, penonton sekitar. Tapi saya nggak duga waktu autobiografi kok masih banyak orang itu. Jadi saya agak grogi, terus agak bingung, tapi sekaligus ini kayak begini ya. Setelah itu ada tanya jawab, ada segala macam, sampai saya nggak bisa ngomong. Saya sempat terharu lah gitu. Sekitar udah kurang lebih 40 tahunan di dunia film, saya berdiri di sini nggak nyangka gitu. Makanya saya sendiri nggak nyangka itu film akan sampai ke situ gitu. Dan dapat sambutan yang cukup baik gitu ya di sana ya. Itu sangat istimewa buat saya gitu. Artis buat pengaruh buat saya ya adalah anugerah dari kerja keras kita, dari kerja imbalan dari kerja keras kita, dan dari istiqomah kita lah. Istiqomah terjemahannya kamu tahu nggak? Konsisten di film dan terus mau belajar gitu. Belajar yang baik adalah jadi orang yang tidak tahu gitu. Ya. Kalau sudah tahu belajar lagi jadinya sok tahu nanti. Ya. Nah saya cuma itu aja ya, konsisten, terus dapat penghargaan tentu senang dong, nggak kesenang ya, saya senang
Saya kagum sama diri saya sendiri, mungkin orang lain nggak kagum, saya kagum gitu. Ya untuk kali itu saya kagum sama diri saya sendiri gitu. Oh ternyata gue bisa. Oh penting sekali. Penting bukan sebagai penghargaan itu sendiri, tapi pemicu atau merangsang buat orang-orang lain bahwa kalau lu bikin sesuatu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, lu akan dihargain. Tinggal siapa yang menghargai kita kan gitu kan. Kita kan nggak bisa menuntut semua orang menghargai kita, tapi karya lu dihargai seperti ini oleh orang-orang yang mengamatinya kayak gitu. Jadi penting, sangat pentingnya itu menurut saya. Karena nggak punya keahlian lain. Keahliannya cuma di sekitar film aja. Saya nggak bisa dagang, saya bukan pengusaha, saya nggak bisa berbisnis, saya bukan politikus, saya nggak bisa. Ya saya yang pasti saya mencintai dunia ini jadinya gitu. Dunia film ini ya. Apapun, as actor, nanti mungkin jadi sutradara, atau pekerja biasa. Karena saya juga pernah jadi eksekutif produser. Ya pokoknya dunia film itu saya geluti, saya cintai, dan makanya saya nggak boleh menodainya gitu. Kalau di dunia berikutnya ada, saya tetap di film mungkin ya. di akhirat konon katanya ada, saya akan main film di sana. Saya tetap main film. Ya, satu pengetahuan pasti harus cerdas, harus berani jadi cerdas, ya. Harus cerdas. Yang kedua juga harus punya kerendahan hati. Artinya kerendahan hati itu keikhlasan. Jadi ketika kita menerima peran apa saja, saya pernah jadi peran pembunuh. Wendy pribadi tentu nggak mau jadi pembunuh, tapi saya sebagai aktor saya harus membunuh diri saya, dan tanda petik, dan saya harus terima dengan ikhlas ini peran saya. Atau lihat aja aktris-aktris kita ya, Christine di Perempuan Tanah Jahanam kan. Christine dengan nama besar, kena kerendahan hati dia, ini peran gue mainkan yang aneh itu kan, kalau kalian nonton ya, Mbak Christine itu, dia sangat rendah hati di Sang Kiai, ya. Nah itu juga sangat luar biasa ya. Gimana dia mendalami Cut Nyadim ya, yang fenomenal buat dia, karena dia sangat sederhana dan mau menyatu dengan orang-orang Aceh itu, sehingga dia ya itu metodenya dia gitu ya, yang jalan ke sana nggak mau tinggal di hotel, tinggalnya di rumah penduduk gitu. Jadi itu kerendahan hati ya, kecerdasan dan kemauan ingin terus belajar ya. Ilmu itu berubah, ilmu acting pun berubah terus ya, berkembang, dia nggak statis ya, nggak berhenti kayak gitu. Jadi aktor yang baik, aktor yang banyak pelajaran, banyak pengetahuan, dan banyak lingkungan, semuanya harus dia tahu kayak gitu. Ya saya nggak tahu pencapaian saya paling besar tadi itu apa gitu. Saya merasa saya belum mencapai apa-apa sampai saat ini. Ya. Saya belum mencapai sesuatu yang lebih besar dari apa yang sudah saya lihat gitu, orang-orang yang saya lihat gitu. Besar kecil itu juga kan relatif. Yang ingin saya capai adalah bagaimana orang-orang film bekerja semuanya dengan baik, dengan jam kerja yang bagus. Saya agak sedikit kalau boleh mengingatkan bahwa setelah pengalaman saya syuting itu, saya sedih sekali ngeliat jam kerjanya teman-teman itu luar biasa ya, nggak ada batasan waktu gitu ya. Yang ingin saya capai ya saya ingin membuat film yang menurut saya baik dan bermanfaat buat semua orang, untuk mengingatkan semua orang. Ya harapannya teman-teman film semakin membuat film lebih baik lagi, membuat film sangat berarti untuk masyarakat yang banyak ya, bukan cuma sebagai hiburan, bukan sebagai tontonan, tapi juga sebagai pengetahuan, sebagai perenungan ya. Dan harapan saya industri film ke depan semakin maju dan benar-benar bisa diandalkan sebagai sumber daya hidup salah satunya gitu. Sehingga banyak lapangan pekerjaan di industri film. Kalau semakin banyak kan semakin banyak produksi film ya, semakin banyak orang bisa bekerja kayak gitu. Itu salah satunya. Jadi pemerintah juga harus melirik film sebagai salah satu sumber
ya, sumber pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Karena di film itu kan banyak ininya kan, banyak ulangnya. Cuman kan industrinya sedikit, nggak besar gitu. Karena anak-anak muda sekarang luar biasa, dia nggak banyak yang nggak tergantung oleh bantuan pemerintah apa segala macam, dia cari sendiri ke lubang manapun ini karena sekarang terbuka. Termasuk seperti yang dicontohkan oleh autobiografi, ya, Nana, semuanya kan cari pendanaan. Dan banyak film-film pendek sekarang, waduh hebat banget, nggak tahu dari mana mereka isi kantongnya itu, tapi ada aja. Tapi itu membuktikan bahwa toleransi dan kerjasama antar teman-teman itu masih bisa diandalkan di sini, gitu. Nggak melulu komersial gitu. Terima kasih banyak, sampai ketemu di mana saja. Bye bye.